Selamat siang, saat ini perkenalkan nama saya Jelita Esther Lamtirs Manunggalit dengan unit tugas di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Saat ini saya akan memaparkan tugas individu saya pada hari pertama Senin 4 Juli 2022, yaitu Learning Journal. Adapun pembelajaran saya pada hari ini dengan Bapak Zulkarnain, yaitu pada sintesis modul pertama agenda SPBN yang pertama terkait wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, dan sistem administrasi NKRI. Pada wawasan kebangsaan, yaitu dipaparkan bahwa bagaimana wawasan kebangsaan secara umum, sejarah pergerakan kebangsaan, pengertian luas bank, konsensus dasar, yaitu ada 4. Yang pertama Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat NKRI. Serta yang kelima terkait wawasan kebangsaan, yaitu bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Adapun terkait nilai-nilai bela negara, yang dipaparkan bagaimana nilai-nilai bela negara secara umum, sejarah bela negara, kemudian adapun ancaman, kemudian kewaspadaan diri, yang kelima pengertian bela negara, yang keenam nilai dasar bela negara, yang ketujuh pembinaan lingkupan bela negara dalam lingkup pekerjaan, indikator nilai dasar bela negara, dan aktualisasi nilai bela negara pada lingkup aparatur sipil negara. Dan pada modul yang pertama, yang terakhir yaitu bagaimana sistem administrasi NKRI secara umum. Terus perspektif sejarah negara, makna kesatuan dalam sistem penyelenggaraan negara. Kemudian bentuk negara berdasarkan UUD NKRI tahun 1945, makna dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa, kemudian nasionalisme, kebijakan publik dalam format keputusan dan atau tindakan administrasi pemerintah, kemudian landasan ideal Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional SANKRI, kemudian yang terakhir adalah peran ASN berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 2014. Kemudian yang pada modul yang kedua, Bapak tersebut menjelaskan bagaimana sifat manusia yang bernafsu dan berakal. Kemudian dalam sifat itu muncullah kehidupan yang dinamis. Dalam kehidupan yang dinamis itu ada perubahan lingkungan strategis. Yang dari situ kita bisa melihat dalam lingkup paling kecil yaitu individu, kemudian lingkup yang setelah individu ada family, ada community atau culture, ada society atau sosial, dan secara global pada lingkup paling besar. Baik secara hasil di perubahan lingkungan strategis memiliki dampak, dan secara perubahan lingkungan strategis ada juga cara dan yang akan menimbulkan dampak. Dari dampak tersebut kita bisa melihat ada dua. Dari hasil positif kita bisa melihat kualitas hidup, bagaimana masyarakat berbangsa dan bernegara, dan juga bagaimana dampak yang dihasilkan secara negatif atau dengan singkatan AGHT. Dari AGHT yang kita bisa pelajari adalah adanya A. Ancaman, G. Gangguan, H. Hambatan, dan T. Tantangan. Dari kualitas hidup yang positif, kita bisa melihat bahwa tidak ada lagi korupsi, narkoba, terorisme atau radikalisme, money laundering, proxy war, dan mass communication atau miscommunication. Dari dampak yang negatif yang ditimbulkan pada AGHT yaitu isu kritikal. Dari hal-hal tersebut kita bisa melihat bahwa adanya kontemporer, berkembang, dan potensial. Dari hal-hal itu kita bisa melihat bahwa itu adalah merupakan isu kritikal yang harus dihadapi dengan modal insani.
Dari hal itu kita bisa melihat dalam isu-isu tersebut harus kita hadapi dengan cara yang pertama, kita identifikasi terlebih dahulu dalam permasalahan tersebut melalui kemampuan IS, PS, dan AT. Atau sering kita bisa tahu bahwa dalam hal tersebut kita bisa melihat bahwa IS adalah instrumental scanning, atau kita bisa melihat bahwa kepekaan dalam permasalahan tersebut. Dalam kepekaan dalam melihat lingkungan permasalahan, kita bisa mencari dan menggali PS atau problem solving. Kita bisa mencari bagaimana akar dari permasalahannya agar kita dapat bisa pecahkan. Yang kemudian yaitu AT atau analisis. Dalam hal tersebut, kemampuan-kemampuan tersebut kita dapat menetapkan isu-isu kritikal. Setelah kita identifikasi, kita bisa melihat dan kita bisa pahami dalam isu scan. Dalam isu scan itu dengan media scanning, existing data, knowing order, dan public relation dalam model pentahelix. Dan kemudian setelah kita kumpulkan permasalahan-permasalahan tersebut, kita bisa memilih secara prioritas dan kualitas. Dalam permasalahan tersebut, secara prioritas yang mana dan secara kualitas yang mana yang harus kita hadapi atau harus kita tangani terlebih dahulu dengan proses PKL dan USG. Dengan APKL secara kualitas yaitu A, aktual, P, problematik, K, kekalayakan, dan L, layak. Bagaimana hal tersebut secara kualitas cukup dicontreng saja seperti itu. Kita bisa melihat dan menganalisa dari berbagai macam masalah, yang manakah yang paling aktual, yang manakah yang paling problematik, kemudian kelayakannya, kemudian bagaimanakah layak, dan juga secara USG, yaitu dengan skala prioritas. Bagaimana U, yaitu urgency, bagaimana urgentnya permasalahan tersebut yang harus kita yang harus kita kerjakan, yang harus kita tuntaskan. Kemudian S, bagaimana service, dan grow, atau semakin lama semakin dibiarkan maka perkembangan isu tersebut akan semakin meningkat dan semakin berbahaya. Jadi yang mana yang skala prioritas dalam hal permasalahan tersebut yang harus kita kerjakan. Kemudian dari hal tersebut kita mendapatkan beberapa hal yang paling penting dan yang paling prioritas untuk kita kerjakan. Dari hal itu kita dapat melakukan analisa baik melalui FB atau fishbone atau secara MP atau mind mapping, kemudian secara SWOT atau strength, weakness, opportunity, dan threat. Dari situ dari beberapa cara penganalisahan kita dapat bisa melihat untuk menyelesaikan beberapa permasalahan tersebut. Pada modul yang ketiga, kita bisa melihat bahwa di sini adalah bagaimana rencana aksi bela negara, dari hak dan kewajiban bela negara, nilai-nilai bela negara, kemudian kesiapsiagaan bela negara, yaitu bagaimana kita juga meminimalisir AGHT, yaitu ancaman, kemudian gangguan, hambatan, dan tantangan, dan fungsi ASN untuk membuat rencana aksi bela negara. Kemudian di situ juga kita bisa melihat bagaimana kemampuan awal bela negara yang perlu dilatih baik secara raga, rasa, dan pikir. Bagaimana olahraga, olah rasa, dan olah pikir. Dari situ kita bisa melihat kemampuan awal bela negara dari kesehatan, kesiapsiagaan jasmani dan mental, etika, etiket, dan moral, dan kearifan lokal. Bisa dilihat secara holistik, yaitu fisik, mental, sosial, dan spiritual. Kemudian dari situ kita juga bisa melatih olahraga, olah rasa, dan olah pikir melalui pemahaman tentang PBB dan TU, protokolan, kewaspadaan dini, membangun tim, cara kamalan dan ASBN, secara disiplin, kepemimpinan, kerjasama, dan prakarsa.